Pagi ini saya akan berkhotbah tentang konsep surga mengenai berkat. Bagaimana konsep surga tentang berkat ini perlu disampaikan oleh karena begitu banyak orang menjadi khawatir, takut melakukan firman Allah karena kehidupan setiap hari. Prioritas-prioritas mereka menjadi keliru, takut mempraktekkan firman Allah karena kehidupan setiap hari. Jadi konsep surga tentang berkat-berkat itu sangat jelas. Jangan ragukan pemeliharaan Tuhan. Surga itu murah hati. Itu prinsip utamanya. Surga itu murah hati. Dari pihak Tuhan, Dia memang mau memberkati kita. Dia mau memelihara kita. Dia mau mencukupkan segala yang kita perlu. Itu konsep surga. Surga tidak memanggil kita menjadi anaknya, kemudian dibiarkan kita berjuang sendiri, tidak. Tuhan menyertai kita. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Saya harus sampaikan ini supaya jangan ada yang kekhawatirannya menjadi berlebih-lebih. Takut melakukan firman Allah karena memikirkan hari esok. Prioritas-prioritasnya menjadi keliru. Pikirannya menjadi terlalu banyak ke perkara dunia karena kehidupan setiap hari. Saya akan mulai. Berkat di dalam Alkitab disebut dengan kata eulogia. Eulogia itu ada 4 maknanya. Yang pertama adalah suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan-pekerjaan kita berhasil. Ini menyangkut materi. Ya, Tuhan mau pekerjaan kita berhasil. Tuhan menginginkan itu. Kita orang-orang yang berhasil. Sebab ditulis dalam Mazmur pertama dan Yeremia 17. Tuhan mau apa saja yang kita buat berhasil. Itu kehendak surga. Di Ulangan 28 dikatakan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Itu kehendak Tuhan. Pekerjaan kita diberkati. Eulogia. Tuhan mau membuat pekerjaan kita berhasil. Dia mau membuka bagi kita perbendaharaannya yang melimpah. Makna yang kedua dari kata eulogia ialah kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Penyertaan Tuhan adalah berkat di dalam Alkitab. Selain Dia memberikan kita materi, Dia juga menyertai hidup kita. Ini anugerah Tuhan. Kejadian 26 ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Itu janji Tuhan. Dia mau menyertai kita dan memberkati kita. Itulah berkat dalam Alkitab. Yang ketiga, eulogia atau berkat adalah pemberian Allah
berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Kekuatan menghadapi semua cobaan. Waktu kita bisa bersyukur di tengah-tengah pergumulan adalah anugerah. Itu anugerah. Kita bisa kuat, cakap menghadapi semua pencobaan. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, iman yang kokoh. Bersyukur kalau engkau berada di tengah-tengah pencobaan dan engkau kuat melewatinya. Itu perbedaan kita dengan orang yang tidak memiliki Kristus Yesus. Sama-sama melewati semua musim kehidupan. Selama kita ada di dunia, kita tidak bisa menghindar dari musim kehidupan di dunia. Ada gunung, ada lembah, kekelaman. Itu kita juga akan melewatinya karena kita masih ada di dalam dunia. Tetapi yang pasti Tuhan memberkati kita kekuatan untuk melewati semua keadaan itu. Berkat yang keempat, pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita menghasilkan kebaikan-kebaikan. Kalau Tuhan mampukan kita bisa mengampuni orang yang berkali-kali berbuat jahat kepada kita, itu berkat Tuhan. Kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, itu anugerah Tuhan. Anak-anak kita tidak nakal, tidak jahat, itu anugerah Tuhan. Keluarga kita semua takut kepada Tuhan, itu berkat Tuhan. Ada banyak anak-anak di dunia ini tidak terkontrol. Nasihat sudah, doa sudah, tapi ada banyak anak-anak tetap dalam kenakalannya. Jadi kalau anak-anak kita dipulihkan Tuhan, dijagai Tuhan, itu anugerah. Ini berkat menurut Alkitab. Materi, penyertaan Tuhan, kekuatan menghadapi semua musim kehidupan, dan kemampuan berbuat baik adalah anugerah Tuhan. Itu ada ayat-ayatnya yang Bapak Ibu Saudara bisa baca. Ya, saya tidak membaca supaya tidak kepanjangan. Sesungguhnya lakukan saja bagian kita. Tuhan ada bagiannya. Sama dengan kita dalam hidup ini. Kita sebagai orang tua ada bagiannya tanpa harus dikatakan oleh siapapun. Tak perlu ada nasihat. Orang tua itu ada bagiannya pada waktu dia sudah memilih sebagai orang tua. Anak ada bagiannya. Masing-masing punya porsi. Lakukan saja bagianmu, maka kehidupanmu akan penuh berkat Tuhan. Itu yang diminta Tuhan. Saya mau sampaikan lebih dalam lagi. Ini konsep dunia tentang kehidupan. Matius 6 ayat 31 berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Itu pikiran dunia. Sebab Yesus berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ada kebenaran yang Tuhan tahu jelas. Dunia selalu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah memikirkan apa yang kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami mau pakai. Tetapi Alkitab berkata
Bapamu tahu bahwa kamu juga memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu bahwa kita butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Tuhan sanggup memberkati kita. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi engkau percayalah, Bapamu tahu engkau memerlukannya. Bapamu tahu bagaimana kau harus diberkati. Bapamu tahu seberapa besar keperluanmu tentang itu. Allah pasti pelihara kita. Konsep dunia selalu berpikir itu. Soal makan, soal minum, soal pakaian. Pikiran mereka tertuju kepada perkara itu saja. Kekuatan mereka, semua waktu mereka, sampai mereka kehilangan dirinya. Bahkan mereka bisa berbuat dosa soal perkara itu. Tetapi yang kita harus ingat, kita juga memerlukan itu, kata Alkitab. Tetapi bedanya adalah Bapa di sorga tahu bagaimana bisa memberkatinya, bagaimana mencukupkannya. Sama, kita juga perlu itu. Alkitab juga mengatakannya. Tetapi bedanya, Bapamu tahu bahwa kamu memerlukannya. Kalau Bapa tahu kita memerlukan itu, maka Tuhan akan sanggup memeliharakan, mencukupkan itu dalam hidup kita. Sekarang saya mau beritahu konsep surga. Yang pertama, lihat di Yosua 5 ayat 12. Di dalam ayat ini diceritakan Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan itu 40 tahun. Dan selama 40 tahun di padang gurun, mana tidak pernah berhenti turun bagi hidup orang Israel. 40 tahun non-stop. Seperti ada tombol otomatis di surga. Hingga mana turun. Ada tombol mana hilang kalau sudah siang. Itulah sebabnya salah satu alasan mengapa perlu doa pagi. Itu contohnya. Mana kalau sudah siang itu sudah meleleh. Dia tidak ada lagi. Dia sepertinya pulang ke surga. Besok pagi-pagi dia datang lagi. Matahari terbit, dia naik lagi. Selesai. Begitulah selama 40 tahun. Tetapi satu saat dia berhenti. Kapan dia berhenti? Kita baca Yosua 5 ayat 12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saya sangat terpesona waktu saya baca ini. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, 40 tahun ada satu peristiwa yang berjalan dengan sendirinya. Ya, dia terus datang, pagi datang, siang hilang, pagi datang. Ini 40 tahun kali 365 hari. Sesuatu yang sudah biasa terjadi. Tiba-tiba mereka menginjakkan kakinya di tanah Kanaan dan mereka mulai bisa memetik buah anggur, buah ara, dan makanan-makanan yang lain.
mana tidak turun lagi. Luar biasa Tuhan. Mereka bisa makan dari apa yang ada di tanah Kanaan. Ya sudah, mana di stop. Bukankah ini perkara yang luar biasa? Tuhan tahu, tidak terlambat satu hari, tidak kecepatan satu hari. Sejak Tuhan tahu mereka sudah memetik buah anggur, buah ara, bisa memakan buah-buah yang sudah ditanam oleh penduduk Kanaan, yang ditinggalkan oleh orang Kanaan itu, mereka sudah bisa ambil. Sejak itu mana berhenti. Artinya tidak pernah ada sedikit pun satu hari pun Tuhan putus tidak memelihara mereka. Tidak ada satu hari pun Tuhan membiarkan mereka kelaparan. Itu Tuhan yang luar biasa. Saya mau menarik pikiran kita semua kepada pribadi Tuhan yang luar biasa itu. Di padang gurun dia tahu tidak ada buah hasil apapun dari pohon yang bisa dimakan. Tuhan turunkan mana. Tapi sejak mereka bisa mengambil hasil negeri itu, berhentilah mana itu. Itulah pribadi Tuhan yang luar biasa, yang sering kita lupakan. Maka baca Alkitab supaya kau mengerti betul siapa dia. Di Imamat 25 Tuhan mengajarkan bahwa tahun ke-7 adalah Sabat, seperti mingguan ada satu hari Sabat setiap 7 tahun. Tahun ke-7 adalah hari Sabat bagi tanah. Tanah tak boleh diolah tahun ke-7. Biarkan saja supaya tanah itu beristirahat 1 tahun. Itu hukum Alkitab di Israel. Tuhan bilang tahun ke-7 itu adalah Sabat bagi tanah. Jangan kau olah supaya dia boleh beristirahat. Waktu Tuhan memberikan hukum ini, Israel marah. Mereka tidak terima dengan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau tahun ke-7 tahun itu diistirahatkan, tahun itu menjadi tahun Sabat, apa yang kami mau makan tahun ke-8? Apa yang kami mau makan tahun selanjutnya? Tahun pertama kami kerja untuk makan, tahun kedua. Tahun kedua kerja untuk makan, tahun ketiga. Nah, kalau ke tahun ke-7 diistirahatkan, apa yang kami mau makan tahun ke-8? Lihat, saya baca kepadamu Imamat. Imamat 25. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami pada tahun ke-7 itu? Maka Tuhan bilang, maka aku akan memerintahkan berkat kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Kalau Israel berpikir kalau tahun ke-7 tidak bisa bekerja karena tanah itu
disabatkan, tanahnya yang disabatkan, berhenti dia, nggak boleh diolah, berarti nggak boleh dikerjakan, nggak boleh dapat hasilnya, nggak boleh panen, nggak boleh menabur. Lalu apa yang mesti dimakan? Dengar, dua perkataan yang menarik hati saya. Aku akan perintahkan berkat kepadamu pada tahun yang ke-6, dan engkau akan makan sampai ke tahun yang ke-9, karena berkat di tahun ke-6 ada 3 kali lipat. Itu pribadi Tuhan. Tuhan tidak pernah bermaksud diberikannya hukum untuk umatnya sengsara. Itulah sebabnya saya sangat menguatkan, jangan lupakan sabat. Tuhan berikan kita satu sabat tiap minggu supaya dia bisa memberkati kita. Bukan untuk kita susah, bukan. Maka saya selalu tekankan tentang sabat. Saya selalu berpikir, kalau ini saja kita belum lulus, bagaimana kita bisa minta Tuhan memberkati kita? Jadi di Israel itu ada sabat setiap minggu, 1 hari dalam seminggu. Ada sabat 1 tahun dari 7 tahun berjalan. Cuma 6 tahun Israel boleh bekerja. Tanah harus diistirahatkan, tak boleh diolah. Kalau ada buah liar dari yang tumbuh dari tahun ke-6, tak boleh diambil buahnya. Mereka betul istirahat 1 tahun full, tahun ke-7. Dan itu menjadi, Tuhan tahu, andai kata kamu berkata, apakah yang akan kami makan tahun ke-7 dan selanjutnya, Tuhan bilang, aku akan perintahkan berkat di tahun yang ke-6, sehingga engkau bisa makan sampai 3 tahun dari hasil yang tahun ke-6. Itulah pribadi Tuhan kita yang begitu dahsyat, maha kuasa, maha baik, maha luar biasa. Apa yang kita ragu lagi untuk ikut Tuhan? Apa pertanyaan apa yang kita mau katakan lagi untuk ikut Tuhan? Kekhawatiran apa lagi yang bisa kita ajukan sehingga kita takut melakukan firman Tuhan? Saya tahu banyak yang sudah diberkati, banyak di antara kita yang sudah imannya bertumbuh, matang, dewasa, terpujilah Tuhan. Tetapi aku juga tahu sampai sekarang ada banyak orang di antara kita, atau masih adalah, tidak banyak, yang takut mempraktekkan firman Tuhan hanya soal karena berpikir, apa yang saya mau makan, apa yang mau saya minum. Tidak bicara soal menabur. Menabur itu artinya menabur, memberi dari milik kita. Membayar, mengembalikan miliknya Tuhan saja belum semua lulus. Hanya memberi perpuluhan saja belum semua lulus. Ini saya ingatkan supaya berkat Tuhan tidak terganggu turun atas kita. Kalau Tuhan sudah ngomong, kita mempraktekkan, maka kalau tidak terbukti firman itu, kita tidak ada salah. Dia yang berjanji, yang bertanggung jawab. Jangan takut, ini Tuhan kita. Saya tunjukkan contoh yang lain. Israel dengan kita sama, kekhawatirannya sama, kebutuhannya sama. Satu kali mereka berpikir
Bagaimana supaya tidak sekedar cukup, tapi lebih sedikit. Kita juga berpikir begitu kan? Betul Pak Pendeta, kami sudah kerja, tapi mohon tolong sama Gusti, jangan hanya cukup, tapi lebihlah sedikit. Sedikitnya bisa beli pesawat, sedikitnya bisa beli pulau, atau mungkin tidak seperti itu. Tetapi paling tidak ada keinginan untuk bisa lebihlah sedikit. Cukup sih sudah cukup, tapi bagaimana supaya ada tambahan sedikit. Israel juga pikirannya sama. Mereka juga umat Tuhan seperti kita umat Tuhan. Lalu Tuhan berfirman seperti ini dalam Imamat 26 ayat 10. Saya potong saja ceritanya. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Tuhan bilang, kalau cuma itu terlalu mudah. Kau bisa makan hasil panen yang lama, panen yang baru sudah datang, supaya ada lebih. Kamu akan mengeluarkan yang masih ada di lumbung dari hasil panen yang lama, lalu kamu isi dengan hasil panen yang baru. Itu juga Tuhan tahu bahwa umatnya tidak hanya sekedar cukup, tapi kalau boleh tambah sedikit. Tambah sedikit. Bukan hanya cukup. Lalu Tuhan bilang, tenang hatimu, ojo khawatir sama saya. Saya ini Tuhan, pemilik segala langit dan bumi. Tenang hatimu. Kau jaluk tambah sedikit, saya kasih. Itulah pribadi Tuhan kita. Kalaupun doanya yang diajarkan Yesus, makanan kami yang secukupnya, tetapi sungguh konsep surga itu kelimpahan. Amin. Saya mau supaya pikiran kita mulai sekarang jangan sampai terbelenggu oleh perkara dunia. Percaya sama Tuhan, lakukan bagianmu, turuti firman-Nya. Firman Tuhan akan digenapi atas hidupmu. Itu Tuhan. Terlalu sederhana kan pikiran Israel. Tuhan, kok cuma cukup aja? Nandur dimakan habis, nandur lagi dimakan habis. Tapi itu Tuhan, mau monotopi itu Tuhan. Mau jalan-jalan gak ada uangnya, kau cukup makan minum toh. Tenang lo hati, kata Tuhan. Tenang lo hati, aku tahu itu. Ya sudah, mulai sekarang panen hasil panen lama saya buat bertahan sampai datang panen yang baru, bahkan masih ada di dalam lumbung. Sampai kau harus mengeluarkan itu supaya masuk hasil panen yang baru. Itu pribadinya Tuhan. Itu Tuhan kita. Konsep surga itu begitulah soal berkat bagi kita semua. Yang terakhir saya mau tunjukkan di Ulangan 8. Ingatlah ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah
atau tidak. Jadi rendahkanlah hatimu. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak kenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Terpikirkan enggak? Baju tidak buruk selama 40 tahun. Kaki berjalan 40 tahun tidak bengkak. Paling tidak kami sudah alami waktu dulu. Kalau kami pulang ke Medan dulu naik bis selama 3 hari 3 malam. Kita naik sepatu di sini ukuran 40. Sampai di Sumatera harus beli ukuran 50. Kenapa? Kaki bengkak. Ibu Gembala selalu begitu. Sepatunya dari Solo ukuran 40. Sampai di Medan karena naik bis harus dibeli ukuran 50, kan nggak ada. Satu-satunya cara tahu, kaki diikat, digantung supaya darah turun. Itu baru 3 hari 3 malam. Ini 40 tahun. Kaki tetap baik, pakaian tetap baru. Gak ada di antara kita yang masih memakai pakaiannya yang dulu dibeli 40 tahun lalu. Semiskin-miskin yang kita gak ada lah. Paling lama 5 tahun, 10 tahun. Ini jas saya ini jas 10 tahun yang lalu. Tapi jas 40 tahun yang lalu gak dipakai lagi lah. Sudah gak bisa. Tapi Israel 40 tahun. Kenapa? Ada Tuhan. Ada Tuhan yang memelihara, menjagai. Bukan hanya soal makannya, bajunya saja dijagai. Saya waktu baca ini termenung sambil tertawa-tertawa. Kenapa? Ukurannya kok bisa tetap pas? 40 tahun itu orang bisa tambah gemuk atau bisa makin kurus. Yang gemuk pasti tidak muat, yang kekurusan pasti komprong. Tetapi Tuhan bilang, aku jagain, aku jagain 40 tahun. Bajumu saja aku jagain. Kita mau bilang apa dengan Tuhan? Juru selamat kita itu lagi. Itulah Tuhanmu, itulah Allahmu, itulah juru selamatmu. Soal pakaian saja dijagai, soal kaki juga dijagai. Pada gurun itu bukan seperti jalan aspal bersih, enggak. Di sana ada berbatu-batu, ada kalajengking, ada macam-macam persoalan. Dan masih ingat sambil berjalan masih menggotong-gotong mayatnya Yusuf. Betul kan? 40 tahun loh gotong mayat. Namanya mayatnya Yusuf yang sudah dibalsem di Mesir. Karena Yusuf berikhtiar, kalau Tuhan memindahkan kamu besok, bawa mayatku dari sini. Makanya Kejadian 15 itu digenapi. Keturunanmu yang keempat pun akan meninggalkan tempat ini dan pulang ke tanah Kanaan. Itu adalah mayatnya Yusuf. Bayangkan potong-potong mayat 40 tahun lamanya. Selamat, pakaiannya tetap aman,
kakinya tetap baik. Bukan hanya mayat, perlengkapan masak, semua pakaian ganti, semua apa saja yang diperlukan bagi kehidupan setiap hari, kecuali soal apa yang dimasak itu sudah turun manna. Tapi perlengkapan untuk memasak manna harus dibawa. Masih bawa tenda. Kalau mereka beristirahat harus pasang tenda kan. Itu juga mereka bawa selama 40 tahun. Tetapi mereka tidak pernah disusahkan oleh keadaan itu. Mereka susah karena mereka berbuat dosa saja. Kalau mereka tidak berbuat dosa, mereka tetap ada dalam pemeliharaan, penjagaan, pemimpinan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita baca Alkitab, kapan Israel menderita? Kalau mereka berdosa. Kalau mereka tidak berdosa, mereka tetap aman sepanjang 40 tahun sampai tiba di tanah Kanaan. Saya hanya mau memberitahu pagi ini, kenal Tuhanmu, kenal Allahmu. Bukan Allah yang memanggil kita menjadi orang percaya lalu dibiarkan. Pikiranmu jangan hanya fokus soal makan, minum, dan pakaian. Niat kita memerlukan itu, kata Alkitab. Tapi Tuhan tahu bahwa kita memerlukan itu. Itu semua konsep di perjanjian lama yang bisa kita pelajari tentang Tuhan. Saya akhiri konsep Tuhan Yesus. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Yesus tidak berubah. Zamannya berubah, persoalannya berubah, tapi Tuhan Yesus tetap bilang, aku datang untuk memberi hidup yang dalam kelimpahan. Beberapa minggu yang lalu saya bilang apa? Tuhan konsisten soal ini. Tuhan tidak berubah. Zaman boleh berubah, pergumulan yang kita hadapi boleh berubah, tapi Tuhan selalu menolong. Saya bercakap-cakap dengan ponakan saya beberapa hari ini. Saya bilang dia sudah pengacara. 2 tahun, hampir 3 tahun yang lalu datang ke sini, dia mau sekolah pengacara. Dia sudah lulus, puji Tuhan. Saya bilang dengan dia kalimat begini, kamu sekarang sudah pengacara. Setiap kasus selalu ada penyelesaiannya. Dan kasus yang sama tidak selalu pasal yang sama penyelesaiannya. Sama dalam hidup kita, begitu. Jangan lupa ya, dalam hidup kita ini bisa kasusnya sama, tapi penyelesaiannya Tuhan bisa berbeda. Tapi yang pasti, dia pasti akan selesaikan. Tuhan kita nggak berubah. Kenal Tuhanmu. Saya ulang-ulang ini pagi ini. Kenal Tuhanmu. Cari tahu siapa dia, seperti apa dia tentang kehidupan ini. Jangan khawatir, jangan takut melakukan firman-Nya. Kalau kau takut melakukan firman-Nya, itu karena engkau tidak mengenal dia, siapa Tuhan itu sesungguhnya. Kalau kita selidiki Alkitab, itulah Tuhan kita. Soal makan dan minum, Israel bilang jangan hanya cukup. Tuhan bilang tenangno hatimu. Kalau aku Sabat tahun ke-7, piye
apa yang dimakan tahun berikutnya, tenangno hatimu, saya kirim di tahun ke-6 untuk keperluan 3 tahun berikutnya. Tenangno hatimu, kata Tuhan. Mana sudah berhenti? Bagaimana ini? Tenangno hatimu. Tanah Kanaan sudah memberi hasilnya untukmu. Kau kan sudah bilang kau bosan makan mana. Ya sudah, sekarang saya hentikan, saya ganti dengan buah yang ada di tanah Kanaan. Itulah Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi rusak selama 40 tahun. Terlalu ajaib Tuhan. Apalagi yang kita khawatir mengikut Tuhan. Apa yang membuat kita lemes-lemes mengikut Tuhan? Apa yang membuat kita aras-arasan berbakti kepada Tuhan? Apa yang membuat kita menjadi malas berdoa, meminta anugerah Tuhan? Saya tidak tahu apa alasannya lagi orang bisa setengah-setengah hati ikut Tuhan. Alkitab membuka jelas semua kebenaran mengenai Tuhan. Inilah konsep Alkitab mengenai berkat. Berkat yang kita tahu cuma materi kan. Tapi Tuhan bilang bukan. Aku menyertaimu. Aku memberi kekuatan kepadamu. Aku menyangkupkan kamu menjadi berkat bagi segala bangsa. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Maka mulai sekarang katakanlah, aku mau turut kehendak Tuhan. Aku mau lakukan firman Tuhan. Mulai sekarang aku lakukan bagianku. Aku tidak usah khawatir lagi. Lakukan saja bagian. Kalau Tuhan bilang menabur, taburlah. Seberapa yang bisa kau tabur. Itu pun Tuhan tidak meminta kita melakukan melebihi yang kita bisa lakukan. Kalau Tuhan bilang setia, setialah. Dia mau memberkati kita. Kalau Tuhan beritahu kita firman-Nya, itu jalan berkat. Karena hanya dengan jalan melakukan firman, kita bisa diberkati. Itu. Kalau tidak kita lakukan firman-Nya, kita tidak bisa diberkati. Di Alkitab memang berkat itu ada 2 jenis. Ada berkat bersyarat, ada berkat yang tidak perlu bersyarat. Namanya anugerah. Keselamatan itu anugerah. Hanya percaya saja. Itu pemberian cuma-cuma. Walaupun kita berdosa diselamatkan. Tapi ada berkat bersyarat. Orang menuai harus menabur dulu, kata Alkitab. Jadi ada 2 jenis berkat. Berkat bersyarat, berkat tidak bersyarat. Nah, ini berkat-berkat yang dari Tuhan, yang tidak perlu repot-repot. Lakukan saja bagian kita. Tuhan akan lakukan bagiannya. Saya ulangi, Matius 6:34. Sebab itu kata Alkitab, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jangan terlalu takut hari esok. Kau kumpulkan pun harta sebanyak-banyaknya untuk hari esok, belum tentu kita yang menikmati itu. Betul nggak? Belum tentu. Kamu punya tabungan sekarang 2 miliar. Sisa hidup kita berapa tahun lagi? Sudah tidak habis. Kalau kita makan capcay, makan pizza, yang mahal-mahal pun, kalau kita sekarang punya simpanan 5 miliar, gak akan habis. Nanti yang menikmatinya sesudah kita. Nah, persoalannya bukan itu. Persoalannya kalau yang mau menikmati yang sisa itu baik-baik, gak apa-apa.
Dan kalau dia gunakan beli sabu-sabu, habislah sudah. Kita nandur, kita nyimpan mati-matian, sesudah kita nggak ada, digunakan untuk yang jahat. Berapa banyak keturunan berlaku jahat dari harta orang tuanya yang diwariskan. Terlalu banyak di dunia contoh. Maka nikmatilah hidupmu, apa yang diberikan Tuhan padamu. Gak usah terlalu pikir keturunanmu. Mereka punya masanya sendiri, mereka punya pergumulannya sendiri. Dan juga jangan lupa, mereka juga punya berkatnya sendiri. Amin. Ya, kalau mau kau sekolahkan, sekolahkanlah sebaik-baiknya. Bawalah bersama-sama ke rumah Tuhan berbakti. Tapi soal hidupnya besok, sudahlah. Tuhan punya mereka juga, seperti Tuhan punya kita. Jangan karena memikirkan hari esok, pikiran kita habis ke sana, tenaga kita habis ke sana, waktu kita habis ke sana, sampai semua punggung kita linu-linu. Nah, apa ubah kita? Padahal Tuhan mau berkati kita. Amin ya. Kenal Tuhan, Tuhan baik. Mengapa kita tiap minggu di sini menutup kebaktian kita? Ya Allah baik. Supaya setiap hari setelah hari Minggu seperti ini, kita pulang dan bekerja sampai minggu besoknya kita bekerja lagi, itu mengiang Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik. Saya sudah cerita kepadamu kemarin minggu, masih ingat itu. Ada anak rohaniku butuh uang 5 juta rupiah. Begitulah Tuhan, ini masih nyangkut dengan khotbah ini. Kemudian aku dicari-cari murid saya yang tidak ketemu 25 tahun. Akhirnya nyangkut, ketemu. Dia menawari saya uang dan mengirim saya uang 5 juta rupiah. Saya dikirim. Seminggu berikutnya anak rohani saya telepon saya, "Om, tolong saya. Saya tidak tahu lagi mau minta tolong sama siapa lagi. Kalau enggak nanti saya katanya akan dimasukkan penjara. Aku punya utang. Tolong bantu saya. 5 juta saja. Sebenarnya butuh 10 juta katanya. Tapi 5 juta pun sudah cukup." Ya sudah. Detik itu tidak lama-lama saya kirim sama dia. Saya bilang sama Benjamin, tolong kirim sama dia yang 5 juta. Ya. Surga tahu anak itu yang memerlukannya. Jauh, bukan di Pulau Jawa, di luar Jawa orangnya, jauh sekali. Tapi Tuhan mencukupkan dia melalui saya, karena saya yang punya murid, dia tidak punya murid. Begitu hebatnya Tuhan, ajaib Tuhan, luar biasa. Setelah saya kirim uangnya, anak murid saya yang punya kebutuhan itu kirim foto, sudah girang, sudah senyum bersama keluarga, suaminya, anaknya. Betapa hati saya begitu damai dan sukacita. Tuhan, luar biasa cara Tuhan. Tapi ada satu terlintas di pikiran yang seperti saya katakan kemarin minggu. Tuhan, kok cuma lewat aja? Kok cuma jajan aja, gak ada yang tinggal barang 100.000 aja? Jujur, saya katakan itu dengan Tuhan. Tapi Tuhan aja. Kami dituntut Tuhan mendoakan seorang yang tidak kami kenal dan belum pernah kita kenal. Gereja ini juga tidak mengenalnya. Kami mengenalnya melalui sahabat saya, ada orang Malang, Pak Gatot Budiono. Ini Pak Gatot ini di Malang. Dia telepon kami, "Pak Goreng, iya Pak, bisakah tolong doakan seseorang di Solo? Dia sedang sakit." Kami pergi mendoakannya. Pulang
Gembala di sana. Lihat betapa luar biasanya Tuhan. Apa yang saya suarakan, dia bicara dengan orang Malang untuk Solo, supaya gembala Bukit Sion tidak gersulo cuma lewat tol. Perlu jajan jadi yang enak sedikit. Tapi ya, bisa kau pikirkan jalan Tuhan itu. Malang loh. Malam telepon, tolong Pak Murni, doakan seseorang di sini di Solo. Boleh Pak, kirim aja alamat, kirim kami tempat di mana kami pergi. Kami doakan Ibu Gembala di sana. Ibu Gembala sebenarnya tidak mau, dia mengembalikan berkali-kali, tapi mereka ngotot tidak. Kami harus berterima kasih. Kami pulang, kami bergembira. Hanya doa, Tuhan, kok cuma lewat aja, itu aja didengar Tuhan loh. Mau kurang apa lagi Tuhan kita? Mau kurang hebat apa Tuhan kita? Mau kurang bijaksana apa Tuhan kita? Mau kurang hikmat apa Tuhan kita? Mau kurang hebat apa beliau? Makanya jemaat yang saya kasihi, sayalah yang memohon, marilah setialah dengan Tuhan. Ikutlah Tuhan selama-lamanya. Percayalah, dia tidak pernah bohong dari firman-Nya. Kalau dia berfirman, pasti jadi. Tuhan memberkati kita semua.